surga itu gratis, neraka itu bayar. Tahu nggak maksudnya? Ke klub malam, dugem, bayar atau gratis? Bayar. Telepon. Bentar, ada yang nelpon guys. Sibuk kali abang kayaknya kan. Banyak kan orderan nih. Memang ngeri nih. Lagi podcast. Siapa? Hati yang bersih. Itu sebuah ketenangan itu. Nah, sebuah ketenangan. Terus kan nanti muncul tuh. Letak ketenangan itu di mana? Nah, itu bang. Jadi kalau orang nanya kan, di mana letaknya kan? Nah itulah, di mana letak ketenangan itu bang? Sebenarnya itu di mana bang? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan, letak hati yang tenang itu bukan pada mata yang melihat ciptaan Tuhan yang indah, bukan pada kaki yang berjalan tempat yang indah, bukan pula pada mulut yang merasakan lezatnya makanan, tapi pada hati yang lapang menerima akan ketetapan Allah. Wah, Itulah gimana letak kebahagiaan. Bersyukur kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup. bersyukur dan ketenangan. Ya benar kata bang tadi. Tapi bang, kalau Raden lihat kan kehidupan sekarang nih bang, banyak bang. Ada orang banyak duit, cuma hidupnya nggak tenang bang. Benar nggak bang? Benar. Benar kan? Berarti harta nggak menjamin. Nggak menjamin, Nggak bang. menjamin. Terus ada lagi bang, yang hidupnya susah, ya lebih nggak tenang lah pasti bang. Lebih nggak tenang. Dia tipe ketenangannya beda bang. Kalau orang hidupnya susah bang, itu tenangnya tuh bang. Ketika kebutuhannya saja terpenuhi udah tenang itu bang. Tapi kalau menurut Raden bang, kalau menurut abang juga kan pandangannya, kalau orang yang banyak uang dia nggak tenang, kira-kira apa bang? Dari sumber rezeki yang dia dapatkan nggak berkah. Jadi sumber rezeki kan Nggak berkah. nggak berkah. Karena manusia itu pada dasarnya cukup kalau untuk makan. Cukup. Cuman karena sifat manusia kurang puas, jadi segala cara ia halalkan untuk memenuhi kelebihan untuk menunjang kehidupan. Jadi Segala dari cara tadi halal, kan, haram, hantam. halal, haram, mental. Nah dari cara tadilah yang membuat jiwa itu tidak tenang. Tidak tenang. Wih, Tuh. gitu loh. Orang yang punya jabatan tinggi belum tentu tenang. Benar, Tentu. benar bang. Tentu. Tanggung jawab besar. Iya. Apalagi yang jadi bawahan. Udah pasti kan? Udah pasti gak tenang. Udah pasti nggak tenang. Ditekan. Iya bang. Tapi kan itulah hidup. Wih, jadi kayaknya bang malam ini serius sekali pembahasan gitu ya. Jadi serius sekali pembahasannya nih. Karena kayak hidup tuh sebenarnya kalau di sekolah kan mungkin kita sering dengar kalimat tidak. Di sekolah kan kita belajar dulu baru ujian. Kalau di kehidupan kita diuji agar kita belajar. Wis, abang malam ini mengatakan seperti itu bang. Itu udah menambah satu memori di Raden bang. Sorry. Selama ini belum pernah dapat kata-kata seperti Belum itu pernah. bang. Jarang. Iya bang, jarang. Benar. Kamu tahu Ren kenapa aku jadi bijak? Tahu bang, kalian tahu bang. Tahu. Bang, kenapa jadi Karena bijak? laki-laki perlu kalian ketahui guys, laki-laki bisa menjadi bijak itu bukan karena dia lagi bahagia, bukan berarti kan dia menatakan kata-kata yang indah dan manis, tapi bisa jadi hati yang sedang rapuh. Benar bang. Seorang motivator itu bang berasal dari orang yang sakit hati Sakit hati. dan orang yang hidupnya susah. Biasanya jadi motivator itu bang. Karena hidupnya Iya. susah, karena susah bukan berarti dalam artian materi kita tidak mampu. Bukan Tapi berarti. Bang. susah dalam cinta, susah dalam hal-hal yang lain itu bisa menjadikan kita bijak akan kehidupan. Benar bang. Nah ini tadi menarik bang, balik sedikit kita kan. Maksudnya, Bagus ini kayaknya bahasan dibanding kemarin ya. Ini bagus sih bang. Harus lebih Jadi- banyak penonton, like, komen, Kalian harus subscribe. nonton ini dengan serius juga. Ya bagi penonton ya Mr. Pabil Show dan nongkrong di rumah saja. saja. Collab. Nah, ini, Bang. Satu. Tadi kan abang ngomong, nah, ini cocok juga bang. Seru ini. Ya, kita bongkar dulu bang, yang awalan tadi kan. Ya. Ini abang bilang kan tadi kan, kalau di hidup nih bang, ujian dulu, baru kita belajar. Ya. Nah, ini kalau nampaknya abang sedang diuji nih kayaknya. Iya. Iya kan? Kalau lihat tuh abang sedang diuji. Iya. Tapi dari ujian ini udah dapat belajar belum bang? Sudah. Dapat belajar belum? Udah dapat pelajaran maksudnya bang? Sudah. Udah dapat pelajaran. Karena bagi saya sendiri, sekalipun hari itu sangat buruk,
tapi itu takdir terbaik yang Allah berikan kepada saya. Benar bang. Kalau saya tidak diuji oleh patah hati, guna-gunalah, ataupun sebagainya, itu saya akan jauh dari Allah. Mungkin ini cara teguran Tuhan agar kembali mendekat kepadanya. Mungkin saya sudah terlalu jauh. Dan yang terpenting memotivasi hidup abang untuk menjadi YouTuber terkenal. Amin. Amin. Bagaimana bang untuk kemarin? Bermalu-malu dahulu, berlumur duit kemudian. Guts umroh 5 orang, 10 juta subscriber. Subscriber. Nah, Give. itu kan. Nah, lanjut kan bang. Tema kita kan ketenangan bang. Ya benar kata abang tadi. Hidup ini percuma kalau nggak tenang. Kenapa dibilang seperti itu bang? Walaupun dia banyak uangnya, walaupun dia punya semuanya, itu kalau nggak tenang, itu sama aja kayak, bisa jadi kayak bohong lah bang. Oh, Kenapa? Ya satu bang, dia membohongi dirinya sendiri bang. Topeng juga bang namanya. topeng. Balik lagi kayak kemarin kan Topeng topeng juga. kemarin. Manusia punya 4 topeng. Nah orang melihat bang, lihat bang, wih banyak uangnya ya kata orang bang. Bahagia pasti. Bahagia pasti, itu pasti pandangan orang seperti itu bang. Pasti. Tapi orang nggak tahu di dalam itu seperti apa bang. Sebelum dia Iya bang. punya uang banyak pasti kan cobaan bertubi-tubi. Kalau nggak dicoba manusia tuh nggak akan kuat dan tangguh. Tapi- nggak ada manusia yang terlahir kuat tanpa ujian tuh nggak ada. Berarti Nggak ada, Bang. dia gila kalau nganggap dia nggak ada Kita sekolah aja bang berasal dari ujian bang. ujian. Iya. Baru kita dapat nilai. Jadi gini, Bang. Terus Kita belajar bang, belajar nih bang. Ada namanya mid semester, ada namanya ujian semester. Kalau kita udah terakhir bang, ujian akhir semester. Jadi yang kita pelajari itu bang, selama kita sekolah, itu ujian itu yang menentukan bang. kan lulus atau enggak Nah, ya kan? jadi percuma kita belajar kayak 6 tahun, 3 tahun memang. Terus kuliah juga kayak 4 tahun, 4 tahun setengah, 3 tahun setengah kan bang. Kalau akhirnya nggak ujian bang, itu sama-sama bohong bang. Oh. Seperti itulah hidup bang, benar bang. Dalam. Benar kan bang? Seperti itulah kehidupan bang. Berarti sekolah mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Untuk mengarungi kehidupan ke depan. Iya bang. Dari sekolah kita sudah dapat belajar bang. Penerapannya di hidup seperti itu bang. Jadi balik lagi bang. Ini sangkutan pautnya banyak nih bang. Maksudnya sangkut menyangkut itu bang. Rantai merantai itu banyak bang. Contohnya kenapa bang? Sama juga bang. 1000 kebaikan akan lupa oleh 1 kesalahan. 6 tahun sekolah, kalau nggak ujian, nggak akan tamat juga kita bang. Jadi malam ini cukup sama lah kayak suasana nih bang. Hening. Suasana ini juga tenang bang malam ini bang. Karena yang penting kita ikhlas lah. Nah ini bang. Belajar ikhlas permisah. Belajar ikhlas walaupun berat. Ini bang, ketenangan nih bang. Ini bergandeng bang sama ikhlas bang. Benar nggak bang? Satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Iya bang. Ketenangan, keikhlasan bang. Kesabaran, bersyukur. Nah itu saling, maksudnya bang kalau dalam organisasi itu bang, itu satu iya, kesatuan satu kesatuan itu bang. yang tidak bisa lepas. Yang nggak bisa lepas kan. Cuman anak muda sekarang kalau putus cinta nih kan, pasti hatinya tuh nggak tenang. Banyak Bang. ada yang melukai badan, ada Nah, yang itu, bunuh diri, ada Iya, yang Bang. sampai buat snap galau, sampai apa son lagunya, bila memang tak bisa bersama. Untuk apa galau? Untuk apa galau? Selagi dulu kita baik sama dia, kita tidak jahat, kalau dia mutusinnya udah selesaikan. Selagi masih bisa selesaikan dengan baik, baikkan dulu. Kalau tidak bisa lagi ya dengan baik-baik pisah atau putus. Kalau prinsip saya, kalau dalam mengakhiri hubungan, kalau memang ingin berakhir kan, agar hati tenang kan, kita dengan hati lagi, agar hati tenang, putus dengan baik-baik. Seperti awal kita kenalan dulu, kenalan dengan baik-baik, akhir dengan baik-baik. Agar apa? Agar tidak menciptakan kenangan yang pahit untuk diingat. Memang Raden juga ikut ya bang. Maksudnya curhatan sama malam hari ini, menyentuh sekali di hati. Dalam ya. Kalau kata lagu tuh di lubuk hati yang paling dalam, ini lubuk hati nih bang. Yang orang bagi yang belum tahu lubuk hati, nah ini lubuk hati namanya. Di relung hati yang terdalam. Iya kan? Jadi kalau galau atau itu manusiawi, cuman perlu kita ketahui
bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Mati patah, hilang, mati satu tumbuh seribu. Boys, Benar. mati satu tumbuh seribu. Benar sekali itu bang. Memang hari pertama, minggu pertama, bulan pertama atau tahun pertama berat rasanya. Memang Berat bang. Kayak tidak ada lagi seperti dia. Dunia hampa tanpanya. Sebenarnya itu tuh kayak diri kita tuh dihipnotis oleh angan-angan kita yang tidak sampai dimiliki. Angan-angan kita yang memang itu tadi, manusia pada dasarnya itu tuh ingin selalu hidup berdasarkan dengan keinginannya. Benar. Tapi lupa Allah menentukan jalannya. Benar ya? Allah Terkadang, Bang. menentukan garis. Sekarang bang, nggak ada nih itu. Orang bilang bang, apa nasib namanya itu bang. Tetapi bang, kehidupan kita nih bang, itu sudah ada semua bang, di catatan. Itu udah, maksudnya bang, rute kita hidup bang, itu udah dicatat sama Allah. Jadi udah tahu dia bang. Tapi kita nggak mengetahui ini bang. Kita nggak tahu kan bang, kapan kalender sial kita, kapan musibah itu akan datang. Hari naas lah. Hari naas itu kan kita nggak tahu bang. Itu semua Allah yang menentukan ya bang. Nah jadi kita sekarang nih tinggal menjalani bang. Bagaimana cara kita menjalani ini bang? Menjalani dengan baik, dengan hati yang tenang, dengan keikhlasan, kesabaran dan bersyukur bang. Nah sampai jalan ini selesai. Di mana selesai jalan ini? Itulah namanya bang. Nanti ketika ajal kita sudah datang, itu selesai hidup kita bang, maksudnya bang. Ya. Berarti batas inilah di kehidupan engkau, wahai umat manusia, kata Allah kan bang. Karena banyak dari kita kan menyalahkan takdir. Ya Nah, Allah, iya, kenapa aku bisa jadi begini? Ya Allah, kenapa engkau memberikan aku cobaan yang berat? Aku hampir tak sanggup. Aku sang penentang takdir. Kan padahal Allah sendiri dan berfirman dalam Al-Quran. Wah, Surat ini Al-Baqarah. bang. Saya lupa ayatnya, tapi ayatnya wa asa an takrahu syai' wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai' wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu cintai padahal ia amat buruk bagimu. Ada lagi lanjutannya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'malun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Itu yang perlu kita ketahui. Itu bang, maksudnya Kita menganggap dia itu terbaik bagi kita. Dia segala-galanya bagi kita, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Allah patahkan hati kita karena Allah itu Maha Pencemburu. Benar bang. Selagi kita dekat dengannya, berarti kita tuh telah jauh dari Allah. Allah tegur kita dengan menjauhkan dari dia agar kita kembali lagi ke ihdinas siratal mustaqim. Ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Nah, Jalan benar. yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Jalan yang dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukankah dengan sholat, zakat, puasa itu mengingatkan kita dengan Memang Allah? Iya kan? abang Mengingatkan kita memang dengan motivator Allah. terbaik lah. Abang nih sekarang menurut Raden abang. Maksud itu dari kita sharing gini bang, itu banyak kali nambah ilmu pengetahuan. Masya Allah. Kayak kita kemarin bang, ilmu pengetahuan itu nggak perlu dari belajar sebenarnya bang. Dari pengalaman yang pengalaman didapat. kita dapat juga belajar bang. Sama kayak hidup kan. Hidup tuh tidak selalu sesuai dengan teori, buku, dan logika. Terkadang hidup tuh di luar logika. Serius. Ya benar bang. Kayak tiba-tiba suasana siang hari itu terik panas, tiba-tiba hujan. Kita kan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu bang. Nggak pernah tahu. Ya seperti itulah kehidupan bang. Iya. Iya. Kadang di bawah, kadang Kadang di di atas. atas bang. Sebaliknya. Sebaliknya, kadang kondisi tubuh kita panas sendiri bang. Tuh. Kayak kesetanan bang. Kadang dia tenang seperti hujan bang. Air kan. Itu kan juga ada bang dalam kehidupan bang. Tapi tak apalah, galau-galau. Untuk apa? Putus. Ya. Ya sudah. Gimana lagi? Itu banyak bang. Banyak. Sekarang Jadi, anak muda. mungkin anak muda mengalami semua itu, apa ya, pernah mengalami maksudnya bang. Yang terpenting jika putus cinta, perbaiki diri. Nggak putus cinta ulang pun tiba nggak? Iya, perbaiki diri, susun karir yang baik. Kalau mau sekolah, sekolah yang tinggi. Kalau kerja, kerja yang baik. Kalau cari uang yang halal. Benar bang. Iya, berkarirlah setingginya, bercita-cita setingginya. Nanti kalau sukses, ngantri Ngantri bang. semua. Ngantri semua. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Hilang satu tumbuh
1000. Apalagi Mr. Pabil sudah subscriber kan, makin melesat seperti roket kan ke atas kan, Berkat dukungan teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe channel saya, like, komen, terus support agar kami bisa berbagi cerita sharing. Karena pengalaman kami ini mahal. Benar. Mahal. Pengalaman yang tidak dapat di bangku sekolah ini. Ini pengalaman yang Guru mahal. tidak mengajarkan kita ujian dalam kehidupan. Nggak mengajarkan Tidak itu. mengajarkan. Justru guru mengajarkan kita hal-hal yang baik dalam buku, hal-hal yang baik yang bisa kita implementasikan ke dalam masyarakat. Nah, mengapa seperti itu, Bang? Karena guru mengajarkan seperti itu, Bang, agar kita menjalani kehidupan dengan baik, Bang. Dengan baik. Pernah nggak guru mengajarkan supaya, Bang, nanti kalau misalnya nggak mau ada orang yang misalnya nggak cocok sama kalian, bunuh dia? Kan nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Nggak ada dalam sekolah kayak gitu, Bang. Sekalipun orang jahat sama kita, bunuh, lawan, nggak Pernah, Bang. Justru kejahatan dibalas dengan Kebaikan. Nah, seperti itu, Bang. Jadi ya kita kecil misalnya, Bang. Kecil sekolah, Bang. Jadi mindset kita udah tertanam, Bang, dari kita sekolah tadi kan, Bang. Oh, jadi kalau kayak gini enggak lah, enggak aku balas lah kan. Soalnya aku orang baik katanya, Bang. Ya kan, enggak mau aku balas ya. Guru dulu pernah ngajarkan katanya. Walaupun itu, Bang, misalnya kan, wah gimana lah, Bang, orang cuma dia kan, woi kau kayak gitu kan, Bang. Jelek kali dia kan kata orang, Bang. Dia ngomong-ngomong, tetap sabar, Bang. Ya. Bagaimanapun itu tetap sabar, Bang. Nanti ada ajakan misalnya, Bang. Kita percayalah itu, Bang, karena kita udah diajarkan kan. Jadi menjalani kehidupan itu dengan baik, Bang. Nah, ini juga Bang, banyak, Bang, sekarang kan. Mengapa kan, Bang? Ini saya juga mau nanya sama Bang nih. Kenapa orang nongkrong itu banyaknya di malam hari, Bang? Kenapa nggak di pagi hari sih, toh? Maksudnya itu di luar konsep kerja dan beraktivitas kan, Bang. Maksudnya itu contoh satu, Bang, kita kasih di hari Minggu dan hari Sabtu, Bang. Nah, mengapa orang banyak nongkrong di malam hari? Karena mencari apa? Ketenangan. Nah, di sana sebuah ketenangan, Bang. Dari sana aja kita dapat gambaran tuh, Bang. Di malam tuh, Bang, ya suasana malam itu kan beda kayak siang, Bang. Beda. Malam itu kan tenang, Bang. Siang itu kan tempat kita ngadu nasib lah. Iya, siang Siang ngadu nasib. Malam cari ketenangan. Bukan cari pacar baru. bukan Bang. Bang, jadi gitu, Bang. Dari sindir nanti. Ya, ada ngerti, Bang, maksud apa, Bang? Ngerti, Bang. Ngerti Enggak maksud. guys, ini cuma canda aja. Nggak ada bermaksud untuk menyindir siapapun lah. Kayak podcast kita, Bang. Nggak pernah kita sore sama siang kan? Nggak pernah. Kita malam. Kita hadirnya di malam hari untuk Karena- memberi motivasi. Malam pun sering disebutkan dan dalam lagu. Benar, Bang. Iya. Banyak. Contoh, Bang, kalau di malam hari, Bang, bagaimanapun situasinya, kecuali bencana alam, Bang, Iya. di luar konsep, Bang. Hujan hari, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Tahajud siang atau malam? Malam, Bang. Malam. Biar apa? Biar bisa fokus. Sholat yang paling banyak pahala di mana, Malam Bang? hari. Di malam hari, Bang. Salat tarawih kapan dilaksanakan? Malam hari. Nah, satu lagi. Lailatul Qadar kapan? Malam hari. Malam hari. Berarti malam tuh kan. Mukjizat pada Nabi Muhammad, Bang. Membelah Malam. bulan. Bulan kan malam hari. Di malam hari, Bang. Berarti, Bang, kalau Walaupun malam itu gelap, gelap bukan berarti gelap Tidak bukan ada berarti arti, tidak ada arti. tidak terlihat. Nah, iya. tapi gelap berarti ketenangan. Ketenangan. Jadi tema kita malam ini, Bang, tetap ada konsep ketenangan. Tenang bukan berarti, kan banyak contoh, Bang. Banyak contoh nih, Bang. Ada, Bang, orang, Bang, menyendiri, Bang, duduk, Bang. Bukan berarti tenang dia, Bang. Tenang tuh bukan dalam konsep masuk itu, Bang. Kita melihat orang itu tenang itu bukan, Bang. Tetapi, Bang, tenang itu, Bang, di jiwa kita masing-masing, Bang. Contoh kita lihat, Bang. Banyak, Bang, orang, Bang, duduk sendiri, Bang. Wih, tenang kali anak itu ya. Padahal itu, Bang, hampir bunuh diri dia, Bang. Banyak masalahnya itu. Kita kan pernah lihat dulu masih kecil kan bertanya-tanya, Iya, Bang. kenapa orang tua dulu sering duduk sendiri di teras, duduk ngopi, merokok kayak gini. Pernah kan kita lihat Sepertinya tenang. seperti itu. Nah, Seperti padahal itu. di dalam pikirannya itu bergelut pikiran biaya sekolah, Wih, biaya makan. ini masuk nih, Bang. Masuk akal nih, Bang. Jangan diganggu kalau orang lagi duduk tenang diam. Mungkin dia lagi memikirkan kehidupannya ke Iya, depan. Iya kan? Kita juga banyak lihat, Bang. Kalau orang udah kayak menyendiri, kayak menyendiri kan, Bang. Menyendiri. Berat. Bang. Ini berat ini. Berat, ada salah. Ya, kalau sekarang kan kayak gitu kita lihat, Bang. Ini berat masalahnya, Bang. Abang lihat lah kan, duduk sendiri nih, Bang. Kopi steko, Bang. Rokok udah kayak gini kan, Bang. Bungkus rokok, Bang. Udah jauh sekali tuh, Bang. Nah, itu berarti
bukan berarti sangat tenang itu bang. Tarik aja dalam ya. Itu tarikan dalam doang. Jadi dia mikir, di mana kalau letak ketenangan itu sebenarnya, dia pikir bang. Padahal kalau dia bersyukur, sekalipun hidupnya berat, selagi dia mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Itu karena hati itu sudah jauh dari Allah. Itu benar bang. Hati itu sudah Satu jauh. lagi bang, bagaimana bang misalnya kita ini punya beban bang. Beban ini kan pasti bang, di diri orang, setiap orang pasti ada beban. Iya. Bagaimana kita menghadapi beban ini dengan tenang bang. Nah ini ya nyakutnya juga ke solusi kan bang. Bagaimana kita menghadapi beban dengan tenang bang. Itu kan banyak bang, kadang bang orang banyak beban di itu bang. Kadang nampak nggak tenang jiwanya kan bang. Tapi ada juga bang, orang walaupun beban banyak tapi dia tetap tenang. Itu seperti apa? Intinya Kalian juga merasakan soalnya bang, ketika beban itu udah banyak bang, itu udah nggak tenang bang. jadi Iya. cara untuk Menanggapi hal tersebut satu, kita terima dulu, terima sebuah masalah yang tidak menenangkan hati dan jiwa itu kita terima dulu. kita oke karena dulu bang. Oke kan dulu, oke, karena semua yang ini sudah ditakdirkan. Berarti kita orang yang terpilih dan mampu bagi Tuhan Benar bang. untuk ini Untuk menghadapi tersebut bang. menghadapi tersebut. Kedua, jalani dengan ikhlas. Bukankah ikhlas itu datang dari hati? Benar bang. Ikhlas itu puncak ibadah tertinggi loh. Serius, ikhlas itu puncak ibadah tertinggi. Karena mengapa? Contohnya, kita sholat, Iya bang. niat, Iya. walaupun ada niat sekalipun, kita kan ikhlas karena Allah. Benar bang. Kita butuh Allah. Tuhan tidak butuh kita. Tidak butuh Tuhan Tidak sama kita butuh bang. kita. Iya. Yang ketiga, yang pertama tadi kan kita terima. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga tuh husnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah menitipkan cobaan ini berat, berarti ada hikmah yang kita dapat. Bukankah orang bertakwa dan beriman dinyatakan dia bertakwa sebelum dia diuji? Benar bang. Tidak ada orang yang bertakwa sebelum diuji. Dan Nabi Ayub sakit berapa tahun? Diuji bang. Diuji. Nabi Adam kehilangan mencari istrinya berapa Diuji. tahun baru ketemu? Karena dari ujian itu kita dapat belajar bang. Kayak konsep tadi kan bang. Nah. Iya. Nabi siapa Yusuf yang tampan dijauhkan dari saudara-saudaranya. Tapi bang, sekarang ada juga bang, udah diuji, kembali lagi bang. Kembali lagi. Nah banyak juga seperti itu bang. Maksudnya itu masuk ke lubang yang sama lagi kayak gitu nama. Itu juga ada bang. Jangan sampai masuk ke lubang yang sama karena masih banyak masalah yang lain. Ya itulah. Bang. Jadi kan bang, lain juga ini mungkin kehidupan sehari-hari juga merasa bang. Ada yang orang bersedekah nih bang. Misalnya ke masjid, ke anak yatim sedekah bang. Ini nggak banyak sedekahnya bang, cuma dia ikhlas bang. Tuh, saya ikhlas bersedekah bang. Tapi ada juga bang yang ngasihnya banyak, cuman ya tadi bang, nggak ada keikhlasan dalam hati bang. Niatnya beda bang. Nah kira-kira yang mana lebih bernilai di mata Allah itu bang? Kalau nggak bang, udah pasti kan bang. Kita semua udah tahu jawaban yang mana kan. Bang? Nah jadi maksudnya puncak keimanan itu juga termasuk ikhlas itu udah puncak keimanan bang. Puncak tertinggi. Puncak tertinggi lah bang. Puncak tertinggi itu ikhlas. Ikhlas bang. Ikhlas menerima ketetapan. Ikhlas beribadah karena Allah. Ikhlas Itu, itu Bang. puncak tertinggi. Kita sudah berserah diri. Apapun yang terjadi, pasrahkan. Pasrahkan apapun yang terjadi. Karena pada dasarnya kalau kita sudah ikhlas, setan pun mungkin ragu untuk menggoda kita lagi. Tapi bang, kalian juga lihat bang. Kita ikhlas ya bang. Setan kan ragu kan. Ragu bang. Katanya, weh hamba ini sudah berserah diri. Sudah berserah diri dia kepada Allah. Nggak mau aku mengganggunya. Biarlah. Mengadulah kepada Ya. Allah. Kita cari saja orang yang melawan takdir katanya bang. Nah, ini juga nih bang. Tapi kan Allah tidak melarang. Pernah nggak bang abang lihat bang? Ya. Maksudnya di firman Allah di Al-Quran bang, Nah. maupun di hadis nih bang, nggak pernah Allah tidak mengajarkan kita untuk berusaha bang. Berserah diri bukan berarti tidak berusaha bang. Berusaha. Iya, berserah diri tetap berusaha bang. Ikhtiar bang. Ikhtiar. Nah Allah mengajarkan kita ikhtiar bang padanya bang. Mengapa tadi bang kita harus berusaha bang? Kan dari usaha tersebut lah bang. Ini kehidupan ini kan kadang banyak dikali-likunya bang. Iya. Kita kan, itulah penyebab hati tadi tidak tenang. Sekalipun kita sudah berusaha, kita lupa satu. Kita sudah kerja keras nih, siang malam banting tulang, hujan panas kita tempuh, terobos. Benar bang. Ada satu yang kita lupa, berdoa.
percuma usaha tinggi, badan kuat, segala dia yakin bisa tanpa doa percuma. Nah, ini menarik juga nih bang. Kayak kita punya motor besar, motor cc-nya besar, Iya, Bang. kalau nggak ada bensinnya percuma. Percuma bang. Percuma. Nah ini menarik juga bang. Percuma. Maksudnya bang dari yang abang bilang tadi kan, ini juga menarik nih bang. Kenapa menarik bang? Ini bang, salah satunya bang. Sekarang kan banyak orang mengeluh bang. Saya udah kerja keras ini, Iya. ngomong gitu bang. Tapi nggak ada perubahan dalam hidup. Kenapa gitu bang? Berarti ada yang kurang pada dirinya bang. Apa yang kurang tadi? Mungkin dia kurang berdoa, Bang. Berdoa. Kurang beribadah pada Allah bang. Kalau kebanyakan doa tanpa usaha ya percuma. Ya percuma bang. Percuma. Usaha tanpa doa ya sombong. Sombong. Berarti dia nggak butuh Tuhan lagi kan. Yang penting beriringan berjalan. Ya. Sekalipun nanti dia sudah bekerja keras, sudah berdoa, belum juga dapat hasil yang dia inginkan, sabar, ikhtiar, Iya, Bang. sabar lagi, ikhtiar. Bukankah doa itu akan diijabah oleh Allah? Benar bang. Sekalipun belum di dunia, tapi nanti kan disimpan untuk kebaikan di Benar, akhirat. benar. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia. Mobil, motor bang. Kalau bannya cuma bergerak satu nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan. Jadi harus Satu kesatuan Iya. yang utuh tuh bekerja sama. bekerja sama bang. Itulah tadi doa dan usaha. Bang. Usaha. Nah itu Itu dua benar. poin Dua penting poin yang dalam paling menghadapi hidup penting dalam menghadapi hidup. agar Bang. sukses. Itulah yang dibilang tadi kan. Soalnya banyak yang ngeluh kadang tuh bang. Ngeluh. Usaha udah keras. Ini usaha udah keras, cinta udah gagal, Iya. karir juga udah gagal ini. Enggak, ini macam mana ini kan ya. Tapi ada satu yang dilupa bang. Nah, Ibadahnya udah sempurna belum pada Allah? sholatnya udah benar Udah belum? benar belum? Oh, iya. Nah itu yang harus dia pikirkan bang. Kalau dia mikir seperti itu bang, berarti nggak akan mengeluh dia bang. Bang, Nah, tadi kan doa dan usaha itu kan satu kesatuan yang utuh. Seperti roda bang, itu nggak bisa bang. Satu hilang, satu nggak berjalan. Satu hilang, satu nggak berjalan bang. Jadi kalau menurut Raden tuh bang, bukan menurut Raden juga sih bang, kayaknya bang. Jadi ini mau menanyakan lah kan sama bang kira-kira bang. Jadi misalnya bang, doa dan usaha ini udah gandeng nih bang. udah gandeng. Tapi tetap juga bang. Nah tetap juga bang. Saya berdoa udah Berhasil, kan? berhasil ini udah sangat beribadah nih. Usaha udah keras nih. Tapi mungkin satu bang. Mungkin di mata Allah dia masih ada sifatnya yang belum bagus, belum baik, belum apa? Dia belum sempurna lah bang di mata Allah. Itu benar juga kan bang? Jadi kadang gini, jika kita sudah melakukan usaha kerja keras, berdoa kita sudah keras siang dan malam, Iya bang. kita lupa bahwa apa tuh segala sesuatu yang kita inginkan boleh jadi itu buruk di mata Allah, tidak baik bagi kita, karena kita tuh tidak tahu kedepannya seperti Benar. apa hal-hal yang kita usahakan. Bisa juga satu bang. Hmm. Perilaku kita terhadap orang lain dan orang sekitar. Mempengaruhi, Itu sangat berpengaruh, itu, Bang. jalannya Sangat berpengaruh, kehidupan Bang. kita. Jalan kehidupan sangat berpengaruh bang. Oleh karena itu, kita selagi di dekat umur, badan yang sehat, serta akal pikiran yang masih jernih, manfaatkanlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Tebarkanlah hal-hal kebaikan. Sekalipun ada yang menjati kita, ada yang menganggap kita remeh, itu tuh jangan menjadi sebuah sebuah membuat kita tuh down, tapi jadikan itu sebuah motivasi untuk kita berkembang. Nah ini Itu. untuk diingat juga sama orang-orang nih bang. Tebarkan Ada. kebaikan dan jangan tebar pesona nih, Jangan bang. tebar Ya, itu pesona. banyak sekarang nih bang. Karena sekarang ini banyak yang tebar pesona daripada tebar kebaikan. Itu yang rusak. Ini bang, berbuat baik di posting bang. Nah ini juga nih bang mau ditanyakan bang. Mau kita bongkar lah sedikit aja bang, kita bongkar bang. Bagus. Berbuat baik di posting bang. Ada nggak orang sih orang yang berbuat jahat di posting bang? Gak ada. Kecuali orang yang tertangkap sama polisi begal motor, itu kan pasti yang diposting bang. Ya. Pasti semuanya sekarang tuh bang kebaikan yang diposting bang. Karena itu aib kan. Nah, Aib. karena itu aib kan bang, yang kejelekan bang. Nah, menurut abang, kebaikan seperti apa sih yang layak dan wajar, maksudnya bang? Ya kita tampilkan di sosial media itu seperti apa bang? Kita kan kalau permisa ikutin vlog yang pertama Wes. kan manusia itu kan ada 4 topeng. Topeng pada orang banyak, topeng pada sahabat, teman, topeng pada keluarga, dan topeng pada diri sendiri. Nah, sesuatu yang kita posting di internet, di sosial media itu kan pasti hal-hal yang baik sebenarnya. Hal-hal baik pasti bang, Hal-hal yang buruk pasti menjadi aib kita sendiri kan. menjadi kita sendiri. Nah, itulah kita gunakan sosial media itu dengan baik, memposting. Boleh
membuat konten ibadah ataupun segala macamnya kebaikan, tapi dengan niatkan agar orang lain dapat mencontohkan apa yang kita lakukan. Nah, Itu yang terpenting tuh nawa itu apa tuh, inam alubiniat. Jadi, Bang, Setiap niat tuh tergantung pada perbuatan. kita posting tentang hal kebaikan itu tujuannya untuk orang lain agar mencontohkan seperti itu. Tapi ada juga bang, ada orang yang pede bang, kayaknya bang, pede posting dia lagi mabuk, lagi joget bang. Itu manusia seperti apa gitu bang? Itu tuh manusia dajjal. Nah, Kenapa sih itu loh, dajjal? manusia seperti apa bang? Tuhan sudah payah menutup aib, ya bukan. Bang, Iya benar. kenakalan. Bang, Padahal, kenakalan bang. padahal udahlah, itu nggak usah diposting lah kayak gitu kan. Itu kan banyak sekarang. Iya. Abang juga pasti melihat kan. Iya, Kita ngomong, seluyuran di scroll iya, itu nggak ngomong semua orang, nggak semua orang merata, tapi ada bang. ada, walaupun Iya. sedikit ada. Saking pedenya dia posting bang. Sedangkan sekarang ya bang, boro-boro kan bang, orang postingnya baik semua sekarang bang. Bersedekah di posting itu sebenarnya nggak masalah bang. Selagi niatnya baik. Selagi niatnya baik, ikhlas, dan memberikan contoh terhadap orang lain bang. Nah, Jadi kalau orang nonton bang, wih bersedekah, wih terharu dia nontonnya kan bang. Boleh juga ya, boleh juga lah. Itu kan jadi contoh buat orang lain bang. nah, Nggak, maksudnya bang, kalau dulu kan bang, misalnya kita posting bang, dulu ya dulu kan zamannya kan bukan secanggih sekarang Enggak, bang. secepat Mungkin kan pemikiran orang kan berbeda. Kalau dulu kita posting itu kan dianggap ria bang. Maksudnya dianggap apalah ini nih, nggak ikhlas dia memberi ini. Nah, nggak ada yang lagi istilah yang tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi kan. ya nggak ada lagi istilah itu kan bang. Nggak ada lagi istilah. Kalau sekarang kan memang ya Wajib zamannya didokumentasikan. ya, wajib didokumentasikan. Laporan saja wajib didokumentasikan memang. Bukan semata-mata kita untuk menunjukkan taring dan sayap kita kan bang. Tapi itu boleh jadi agar orang itu mengikuti kebaikan kita. Nanti kan itu kan menjadi amal jahiliyah bagi kita. Itu bisa Orang jadi, lain, Bang. ya bisa jadi. Amal tuh, Bang. Jadi investasi dia. Jadi bang misalnya orang nonton nih bang konten kita kan bang. Terus orang menerapkan bang di kehidupannya. Itu udah amal bagi kita. amal bagi kita. Kayak konten kita malam ini bang. Misalnya ada yang termotivasi bang dengan konten kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Berarti amal jariah bagi kita bang. Semakin banyak kalian teruskan video kebaikan ini, Iya. kalian Berarti juga mendapat kebaikan. Kalian juga mendapatkan kebaikan amal kebaikan. tanpa Seperti itu. mengurangi kebaikan yang telah kalian dapatkan. Itu Kita di sini kan bang bukan sebagai ini bang. guru, bukan Sebagai guru. Cuman kita ini berbagi pengalaman yang Berbagi telah kita pengalaman yang dapatkan. telah kita dapatkan. Syukur-syukur kan bang, Nah. ada hal baik di sini bisa diambil oleh yang Pemirsa di pemirsa rumah sekalian lihat kan bang. Jadi, Jadi guys, terima kasih yang sudah menyaksikan. terima kasih yang telah Channel kami. menyaksikan ini. Ini episode 3 ya bang di sini ya. Kalau di Raden episode 3 ini Ya, bang. kalau saya dua Episode 2 nih ya di bang. nongkrong Di rumah saja. rumah saja. Tapi saksikan nanti di Fabila Show. Saksikan di Instagram nongkrongnya di rumah. Oke. Ya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Update berbobot gitu deh. Itu asli berbobot bang. Tonton bang.